Di poin yang ke-18, min adab qada'il hajah, di antara adab-adab membuang hajat, Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menyebutkan, kata beliau, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Di antara adab buang hajat, kata beliau, ya'tamid. Seorang itu ya'tamid. Ya'tamid itu artinya bertelekan atau dia bersandar. Seorang bersandar fi julusihi ala rijlihil yusra. Ketika dia jongkok, fi julusihi maksudnya ketika dia, julus itu merendah maksudnya. Merendah bukan selalu duduk ya. Terkadang orang jongkok itu juga dalam bahasa Arab disebut dengan julus. Ya, yang penting dia dari tinggi merendah ke bawah, itu namanya julus. Dan seorang ketika buang hajat, kata beliau, maka dia ya'tamid, bersandar fi julusihi ketika jongkok, ala rijlihil yusra. Hendaknya dia bertelekan, memberatkan ke arah kaki kiri. Dia memberatkan ke arah kaki kirinya. Wa yansibul yumna, dan dia menancapkan kaki kanan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin, dari hal yang berdasarkan sebuah hadis, ya, namun hadisnya ini dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis yang beliau mengarang kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Bulughul Maram, beliau menyebutkan satu hadis berkaitan dengan adab buang hajat, yaitu seorang itu menyandarkan dan bertelekan dengan kaki yang kiri, yakni dia memberatkan posisi kiri, ya, memberatkan badannya itu ke posisi kiri. Hanya saja hadisnya lemah, dilemahkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan banyak para ulama yang lain yang melemahkan hadis ini. Jadi kalau kita dapati pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan adab buang hajat, ya, disebutkan di situ hendaknya seorang memberatkan posisi badannya ke arah kaki kiri ketika buang hajat, maka ini hadisnya lemah. Sudah paham ya? Ini hadisnya lemah. Ya, ini hadisnya lemah. Dan ma'asyiral muslimin, seorang buang hajat itu dia membuang hajatnya seperti biasa saja. Posisi yang mana yang mudah untuk dia. Jangan terlalu takalluf. Ini kan takalluf namanya. Terlalu memberatkan diri sendiri. Oh, pokoknya saya harus ke arah kiri. Bagaimana kalau orang yang memberatkan ke arah kiri akhirnya tersungkur dia? Ya kan? Nah, ini berbahaya lagi. Maka dalam masalah yang seperti ini, seorang itu hendaknya memperhatikan, ya, dia tidak boleh bertakalluf. Buang hajat saja seperti biasa. Bagaimana yang mudah bagi dia, itu yang dia lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, di poin yang ke-19 kata beliau, di antara adab buang hajat, wa yastatiru bihaitin aw ghairi. Hendaknya dia yastatiru. Yastatir itu mengambil sitar, mengambil tirai, yastatir. Hendaknya dia menutupi bihait, dengan haid penutup, aw ghairihi, atau yang selainnya. Ini ma'asyiral muslimin termasuk dari adab buang hajat. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Ja'far. Bahwa Abdullah bin Ja'far mengatakan, kana Rasulullah SAW ahabba mastatara bihi lihajatihi hadaf au haishu nakhlin. Kata Abdullah bin Ja'far adalah Nabi SAW sangat suka ketika buang hajat, beliau bersitar, menutupi dengan hadaf, ya, semacam penutup, au haishu nakhlin, atau dengan tembok yang terbuat dari pohon kurma, ya, tembok yang terbuat dari pohon kurma. Rasulullah itu ketika buang hajat, beliau menutupi dengan hadaf, seperti penutup yang menutupi orang ketika buang hajat, atau dari tembok yang terbuat dari pelepah-pelepah atau pohon-pohon kurma. Ini maklumi ma'asyiral muslimin, zaman dulu orang lebih sering buang hajat itu di tempat bagian luar, bukan di bagian dalam, karena rumah orang sendiri pun, ya, rumahnya itu hanya cukup untuk tidur dan hanya untuk beribadah, itu saja. Ya, untuk buang hajat mereka buang di luar. Mereka buang di luar. Makanya Nabi SAW itu sering buang hajat dengan tirai, di luar tapi dengan tirai.
Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu iyyakum. Ya. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang kita bisa mencari hal-hal yang serupa walaupun tidak dilakukan Nabi, tapi kita bisa mencari hal-hal yang serupa. Mungkin tidak ada pohon kurma ya, tapi ketika kita buang hajat, hendaknya kita yastatir bihaid. Kita menutupi dengan haid. Ya, kita cari pohon, mungkin kita kencing di balik pohon, itu tidak apa-apa. Tidak ada izin-izin ya, kencing di bawah pohon itu izin dengan penjaga pohonnya, itu naudzubillah, itu kesyirikan. Hati-hati. Kan sebagian anak-anak kecil itu sudah menganggap itu adalah hal kewajiban. Dan akan kualat nanti. Akan pamali, orang Makassar menyebutkan, akan kualat kalau kita tidak menyebutkan permohonan izin kepada penghuni pohon tersebut. Tidak ada. Intinya kita baca saja doa bismillah supaya kita tidak kencing ya di tempat-tempat yang dimana di situ disebutkan ada jin dan syaitan. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Baik. Jadi seorang yang buang hajat hendaknya dia menutupi dengan dengan sesuatu yang bisa dijadikan penutup. Kalau Nabi SAW itu pernah juga beliau menggunakan kain. Ya, beliau memerintahkan Anas bin Malik untuk membawa tombak dan ditancapkan tombak itu, dan Nabi menarik tirai, menarik kain sehingga tidak kelihatan. Ini apa sajalah yang bisa kita jadikan. Dan juga diperbolehkan seorang untuk buang hajat dan temannya yang dia jadikan tirai. Ini boleh ya. Ada dua orang. Kamu menghadap sana dulu, saya mau buang air kecil dulu. Ya kan? Maka dia kencing dengan tirai menutupi temannya itu. Tapi ini maklumi ya, bahwa yang seperti ini, maka ini untuk buang hajat, khususnya buang hajat, buang air kecil. Ya, kalau buang air besar kan tidak mungkin. Bisa lari tirainya nanti. Ya kan? Maka kalau seperti ini, tidak masalah. Nah, itu dalam keadaan darurat ya, yang tidak ada lagi tirai. Tapi jangan dipertontonkan. Oh, saya kencing dulu ya, kamu di sini dulu. Tapi dia lihat temannya kencing. Nah, ini jangan, ma'asyiral muslimin. Suruh dulu dia hadap ke sana, kemudian selesaikan hajatnya. Itu tidak masalah. Kalau memang tidak ada lagi penutup di situ. Dan ini mungkin kita ketawa-ketawa karena pernah melihat ya. Tapi kalau kita pergi bermusafir berduaan, ya, maka kita akan mendapati kondisi-kondisi yang seperti ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di poin yang ke-20 kata beliau, wa yab'udu in kana fil fadha. Dan hendaknya seorang itu dia menjauh, yab'udu. Ba'udah yab'udu, artinya menjauh. Hendaknya seorang itu menjauh in kana fil fadha. Jika dia berada di tempat yang terbuka. Jadi dia kalau berada di tempat yang terbuka, hendaknya dia menjauh dari kerumunan orang banyak. Paham antum ya? Maksudnya ini kalau dia buang hajatnya itu di kerumunan orang banyak, pergi menjauh di tempat yang sepi. Ya, di tempat yang sepi. Nah, ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi ya, namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa beliau menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, bahwa beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi. Kata Mughirah, aku pernah bersama Nabi SAW fi safar, di sebuah perjalanan. Ya, faqala, maka Nabi mengatakan, ya Mughirah, wahai Mughirah, khudh al-idawah, ambilkan kepadaku al-idawah. Disuruh ambilkan al-idawah. Al-idawah itu semacam tempat penampungan air. Wahai Mughirah, ambilkan kepadaku tempat-tempat yang berisi air. Fa'akhadtuha, aku pun mengambilkannya. Diambilkan sama ya Rasulullah ini. Ya, tempat-tempat yang berisi air, namanya al-idawah. Fantalaqa Rasulullah SAW hatta tawara anni faqadha hajatahu. Maka Rasulullah ketika sudah mengambil al-idawah, tempat-tempat itu, maka Rasulullah SAW intalaqa, beliau pergi menjauh hatta tawaro anni, kata Mughirah bin Syu'bah, sampai Nabi itu enggak kelihatan dari saya. Enggak tahu, Nabi menghilang. Itu dalil yang sangat tegas kepada kita. Kalau orang yang berada di tempat yang terbuka dan dia mau buang hajat, dia harus pergi sampai manusia enggak melihat dia. Paham ini ya? Ini ma'asyiral muslim. Ini naudzubillah sebagian supir bus, supir angkot ya, berjalan kemudian berhenti, kencing saja dia di situ atau kencing dari pintu mobilnya.
Naudzubillah, tidak ada adab dan etika di dalam buang hajat. Nah, ini jauh sekali dari tuntunan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka Mughirah bin Syu'bah faqadha hajatah. Setelah itu Nabi menunaikan hajatnya. Kemudian di antara adab buang hajat yang berikutnya, kata beliau, wala yahillu lahu ay yafdhiya hajatahu fi, dan tidak halal ay yaqdhiya hajatahu, seorang itu menunaikan hajatnya di beberapa tempat disebutkan ya. Ada beberapa tempat yang enggak boleh buang hajat. Yang pertama fit tariq, di jalanan. Termasuk juga di dalamnya dia buang hajat di rumah tapi buang kotoran di jalanan. Buang hajat di rumah, tapi sengaja dia tampung hajatnya itu, kotorannya itu, dan dia buang di jalanan. Ini berkorasa juga baunya, buang ke jalanan. Ya kan? Seperti itu. Ini na'udzubillah, haram hukumnya, dia menzalimi orang yang seperti ini. Ini terlaknat. Nanti akan datang kepada kita hadis orang-orang yang dilaknat di dalam syariat Islam. Di antaranya itu, orang yang buang hajat di jalan manusia. Ini tidak boleh buang hajat di jalanan manusia. Termasuk di dalamnya, kalau kita di Makassar ini banyak padi-padi, banyak pohon padi. Itu kalau padi-padi itu di pematang padi itu di tengah-tengah itu ada tempat orang jalan ya biasanya. Kan enggak semua padi, semua enggak. Pasti ada tempat pematang orang-orang jalan. Nah, itu termasuk thariqin nas, jalan. Tidak boleh buang hajat di situ. Karena manusia akan lewat di situ. Bagaimana kalau ada orang lewat kemudian menginjak kotoran? Na'udzubillah, berbuat zalim kepada orang lain. Itu enggak boleh di situ. Au mahalli julusin nas. Yang kedua, yang enggak boleh buang hajat itu di tempat-tempat manusia duduk di situ. Di bawah teduhan pohon, yang manusia biasanya petani-petani, kalau sudah mereka istirahat panas terik matahari, mereka makan dan minum itu di bawah pohon kan? Siapa yang petani di sini? Ya, biasa kita lakukan itu. Saya juga pernah seperti itu dan duduk di situ. Nah, ternyata mendapati kotoran-kotoran. Na'udzubillah. Kalau seperti ini tidak boleh. Jangan buang kotoran di tempat manusia duduk di situ. Kalau zaman sekarang mungkin kita enggak bertani ya, tapi kalau misalnya kita lewat di kota-kota itu ada halte-halte bus di situ. Tempat persinggahan manusia menunggu bus datang. Ya. Nah, situ tidak boleh untuk kita buang hajat, buang kotoran di situ. Na'udzubillah, kita lihat halte-halte yang tidak terawat itu, ada kencing manusia di situ, ada pampers anak-anak yang berisi kotoran. Na'udzubillah. Ini hal-hal yang dilarang. Termasuk adab, kita tidak boleh buang hajat di situ. Yang ketiga, dari tempat yang tidak boleh buang hajat, au tahtal asjaril muthmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ada orang menanam pohon, ya, pohon jeruk yang besar itu, jeruk-jeruk yang besar itu, jeruk pangkep orang sini bilang ya. Kalau orang Sumatera bilangnya jeruk Bali. Ya, jeruk sangkis yang besar itu. Nah, itu pohonnya kan rindang daunnya besar. Nah, itu ma'asyiral muslimin biasanya berbuah banyak, atau pohon rambutan yang besar yang biasanya orang memanjat pohon itu mengambil buahnya, atau biasanya ada buah yang jatuh. Maka jangan kita buang hajat di bawah pohon yang pohon itu sedang berbuah. Kenapa? Karena bisa jadi buahnya jatuh kemudian kena kotoran, akhirnya nggak bisa dimakan. Ini ma'asyiral muslimin, Islam melarang kita untuk itu. Kemudian yang keempat, di antara tempat-tempat yang tidak boleh untuk kita buang hajat di situ, au fi mahalli yu'dzi bihin nas. Di tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia. Ya, tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ittaqul la'anain. Takutlah kalian kepada dua perkara yang terlaknat. Takutlah kalian kepada dua orang yang kena laknat. Al-la'anain. Ini maknanya makna isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Takutlah kalian dari dua orang yang terlaknat. Siapa mereka? Wa man la'anan ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa dua orang yang kena laknat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah orang yang buang hajat di jalan manusia. Termasuk di dalamnya dia buang hajat tidak di jalan manusia, tapi membuang kotoran di jalan manusia. Kemudian ya, banyak orang yang buang bangkai kucing, buang bangkai anak ayam, buang bangkai tikus. Itu termasuk di dalamnya. Walaupun bukan kotoran dari tinja dia sendiri, bukan, tetapi dia membuang kotoran. Na'udzubillah, di jalan-jalan itu kadang bukan hanya bangkai, sampah satu karung itu dibuang di situ sengaja. Wallahu a'lam, apakah mobil sampah yang memang jatuh secara tidak sengaja atau memang ada orang yang memang membuangnya. Wallahu a'lam. Mungkin saja terjatuh. Kita husnudzan saja. Ma'asyiral muslimin, termasuk dalam hadis itu. Ya. Jadi kalau ada bangkai, hal-hal yang bisa mengganggu manusia, jangan buang ke jalan. Kita kubur sehingga manusia tidak
tidak merasakan gangguan ketika mereka berjalan. Itu golongan pertama yang terlaknat. Au fi dhillihim, yang kedua yaitu di bawah naungan-naungan mereka. Orang yang buang hajat di tempat manusia bernaung di situ, di bawah pohon yang berbuah, di halte-halte tempat orang menunggu. Ini semua orang-orang yang terlaknat. Ini Syekh menyebutkan 4 ya. Kemudian saya tambahkan di sini tempat yang kelima yaitu di kamar mandi yang tidak ada aliran airnya. Ini tempat yang kelima karena Syekh sebut hanya 4, tapi saya tambahkan di sini. Yang kelima, yang tidak boleh buang hajat di situ, yaitu kamar mandi yang tidak ada tempat saluran airnya. Paham ya, kamar mandi zaman dulu itu, orang hanya menjadikannya untuk apa? Untuk mandi saja, misalnya. Tidak untuk buang hajat. Nggak ada saluran airnya, dia hanya mengandalkan air yang dipakai mandi itu menyerap, itu saja. Kalau buang hajat di situ kan, na'udzubillah, itu nggak akan bisa diserap. Baik, ini tidak boleh buang hajat yang seperti ini. Termasuk di dalamnya kamar mandi yang tergenang. Ini tidak boleh buang hajat di situ. Dilarang dalam syariat Islam. Janganlah kalian la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Kata Nabi SAW, janganlah kalian buang hajat di air yang tergenang. Ya, di WC yang tergenang, sudah tahu WC-nya mumpat di situ, dia buang hajat di situ. Atau dia sudah tahu tempat dia menginjak WC itu sudah tergenang, dia bantai juga kencing di situ. Ini tidak boleh. Ini tidak punya adab namanya. Dia cari tempat-tempat yang bisa untuk dia buang hajat di situ. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tempat yang keenam, dari tambahan, tempat yang keenam yang tidak boleh untuk buang hajat di situ yaitu al-juhur. Ya, al-juhur itu lubang. Lubang biasanya binatang masuk di situ. Ya, itu tidak boleh untuk buang hajat di situ. Ada binatang yang dia memang sengaja buat lubang untuk sarang dia di situ. Malah kita buang hajat di situ. Ya, kamu bikin-bikin lubang di sini kebun saya. Ya, saya bantai kamu pakai kencing di situ. Atau saya tutup ini lubang dengan kotoran tinja saya, buang hajat di situ dia. Na'udzubillah, tidak boleh ya. Hati-hati. Dan disebutkan di dalam banyak riwayat bahwa lubang-lubang binatang seperti ini, ya al-juhur ini, itu biasanya ya ditempati oleh para jin. Makanya kita tidak boleh untuk buang hajat di situ. Jangan buang hajat di lubang-lubang yang itu adalah biasanya tempat binatang. Karena itu biasanya jin juga bersarang di situ. Kemudian tempat yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, yaitu di masjid. Di masjid jelas tidak boleh buang hajat ya. Apa dalilnya? Hadis Anas bin Malik yang mengingkari seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Dimarahi sama Nabi. Ya, walaupun Nabi menasihati dengan kalimat yang lembut. Kata Nabi, wahai Arab Badui, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadar. Innama hiya li dzikrillah wassalah wa qiraatul Qur'an. Wahai Arab Badui, ini adalah masjid. Tidak pantas untuk buang air besar, buang air kecil di dalamnya. Ini adalah tempat untuk berzikir, salat dan membaca Al-Qur'an. Nggak boleh buang hajat di masjid. Ya, walaupun masjidnya itu adalah masjid yang kelihatannya kotor, nggak boleh. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian tempat yang ke-8 yaitu ya di tempat yang airnya tidak mengalir. Ini tidak boleh. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari tempat-tempat yang tidak boleh buang hajat seorang di dalamnya yang disebutkan dalam nas-nas syariat. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin kita cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.